perkenalkan, saya Maidin Tarina Tania, ada Mas Hardo sama Mas Raja dari Dinas Pendidikan. Semangatnya sama di sini untuk menjelaskan atau berbagi ilmu terkait kebijakan SPMB ini. Mungkin nanti dari saya dan Mas Hardo lebih ke kebijakan terkait regulasinya, Mas Raja bisa secara lebih mendalam terkait sistem pengimplementasian regulasi pada sistem SPMB DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk SPMB ini sebenarnya udah kita mulai dari 19 Mei Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai dari alur prapendaftaran gitu. Jadi 19 Mei kemarin itu sudah kita mulai di prapendaftaran, dan nanti untuk pendaftarannya sendiri insya Allah dimulai di 15 Juni Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi masih ada waktu sekitar seminggu menuju pendaftaran gitu. Harapannya kita udah punya persepsi yang sama nih terkait implementasi SPMB di DKI Jakarta itu seperti apa. Next. Nah, untuk regulasinya sendiri kita masih mengacu pada Permendikbudrismen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB Bapak Ibu sekalian. Jadi acuan regulasi yang kita gunakan di tahun ini sama tahun lalu di SPMB 2025 itu masih sama gitu. Kalau masih sama bedanya apa gitu. Salah satu pembeda yang signifikan adalah di tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggunakan salah satu instrumen TKA Bapak Ibu. Jadi tes kemampuan akademik gitu. Jadi di jalur prestasi itu kita mulai menggunakan instrumen indikator tes kemampuan akademik sebagai salah satu indikator untuk penilaian pada jalur prestasi Bapak Ibu sekalian. Nah, juga kita sudah menerbitkan Pemprov DKI Kepgub 238 tahun 2026 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru untuk satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, dan selanjutnya peraturan operasional di keputusan Kepala Dinas. Ini semua Bapak Ibu dapat kita jadikan acuan, dan semuanya itu regulasinya publish Bapak Ibu. Jadi untuk Permendikbudrismen dan Kepgub bisa kita akses melalui JDIH, sementara di keputusan Kepala Dinasnya bisa kita unduh secara lengkap di website Disdik Jakarta Go.id gitu. Jadi sudah kita unggah, semuanya bisa diakses secara publik semua regulasinya. Next. Nah, ini prinsipnya masih sama Bapak Ibu, dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi, tanpa menerima biaya dan dipungut biaya dari orang tua, wali murid. Lalu calon murid yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mendaftar di sekolah lain lagi gitu. Dan apabila terbukti calon murid baru itu memalsukan dokumen, ini akan dikenakan sanksi diskualifikasi Bapak Ibu semuanya gitu. Next. Nah, perbedaan lainnya bahwa lingkup penyelenggaraan SPMB di tahun ini lebih luas Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun lalu kita menyelenggarakan SPMB di Satuan Pendidikan Negeri, lalu juga kita menyelenggarakan SPMB bersama. Di tahun ini kita mengadakan juga SPMB pada sekolah swasta gratis gitu. Jadi lingkup pelibatan sekolah swasta di tahun ini lebih luas Bapak Ibu sekalian. Kita namainnya itu SPMB Satuan Pendidikan Swasta Kerjasama. Jadi di SPMB Satuan Pendidikan Swasta Kerjasama itu melibatkan sekolah swasta yang ada di DKI Jakarta. Di SPMB bersama itu khusus calon murid baru yang termasuk di golongan afirmatif. Sementara yang di SPMB sekolah swasta gratis atau SPMB Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan itu dia umum Bapak Ibu CMB-nya gitu. Untuk persyaratannya nanti lebih lengkap akan dijelaskan, cuman sama-sama memang harus KKDKI cut off 15 Juni 2025 gitu. Next. Ya 15 Juni ya? Iya, 15 Juni 2025. Nah, untuk SPMB Satuan Pendidikan Negeri Bapak Ibu kita menyelenggarakan pada 1911 Satuan Pendidikan Negeri di DKI Jakarta. Untuk SPMB Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan amanat dari Permendikbudrismen 3 2025-nya bahwa untuk jalur pendidikan dasar dan menengah di formal itu kita menggunakan jalur-jalur Bapak Ibu. Untuk jalur prestasi
itu yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Ini terbuka untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK Bapak Ibu. Jadi SD nggak ada jalur prestasi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari kelompok prioritas tertentu. Kita bagi jadi 2 Bapak Ibu. Jadi afirmasi prioritas pertama itu adalah untuk calon murid baru, anak dari tenaga kesehatan yang meninggal pada saat penanganan COVID-19. Lalu yang kedua itu ada anak panti. Lalu yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Itu yang afirmasi prioritas pertama. Lalu ada afirmasi prioritas kedua bagi calon murid baru dalam golongan pemegang KJP atau KAJ. KAJ itu Kartu Anak Jakarta. Lalu juga anak pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Terus juga anak dari pekerja atau buruh yang terdaftar dalam data serta penerima program Indonesia Pintar, kartu PIP gitu. Ini terbuka untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk jalur domisili kita yang sudah mungkin familiar Bapak Ibu sekalian, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid baru di domisili dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini hanya berlaku untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK nggak ada jalur domisili Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk jalur mutasi itu jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi CMB yang wali murid atau orang tuanya pindah tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang pindah tugas Bapak Ibu ini agak berbeda dengan ketentuan kakaknya, agak berbeda dengan jalur lain. Bagi yang pindah tugas itu justru diaturnya paling lama. Jadi kakaknya kalau misalkan yang kayak jalur prestasi itu paling lambat 15 Juni 2026, tapi kalau misalkan yang orang tuanya pindah tugas itu justru diaturnya paling lama 15 Juni 2026 gitu Bapak Ibu. Serta di jalur mutasi ini juga memberikan kesempatan untuk anak guru serta tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas gitu. Ini terbuka untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Next. Nah, ini yang perluasan akses melalui kerjasama dengan satuan pendidikan swasta Bapak Ibu. Jadi ada SPMB bersama yang sudah bertahun-tahun terselenggara ya di Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang tahun ini ada baru SPMB sekolah swasta gratis gitu, atau secara regulasi namanya SPMB Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan. Untuk SPMB sekolah swasta gratis ini kita terbuka di 103 Bapak Ibu, 103 sekolah swasta di DKI Jakarta yang sudah ditetapkan pada keputusan Gubernur nomor 312 tahun 2026 gitu. Nah, ini sama juga tidak dipungut biaya dan tidak menerima biaya dari orang tua atau wali calon murid baru. Tadi perbedaannya untuk SPMB bersama itu untuk golongan yang afirmatif. Kalau yang SPMB sekolah swasta gratis itu dia untuk CMB secara umum gitu, jadi tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Lalu untuk SPMB bersama Bapak Ibu, untuk kuotanya memang sudah ditentukan ya, untuk satu sekolah swasta itu hanya berapa kursi. Sementara kalau yang untuk SPMB sekolah swasta gratis, kita benar-benar satu sekolah itu kita gratiskan Bapak Ibu. Jadi memang nanti yang CMB yang bersekolah yang masuk SPMB sekolah swasta gratis itu benar-benar 100% biayanya free gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu kanal pendaftaran SPMB DKI Jakarta. Jadi pra pendaftaran ada di Sidanira Jakarta Go ID/pra-pendaftaran. Siapa sih yang melakukan pra pendaftaran? Yang melakukan pra pendaftaran adalah warga calon murid baru yang berdomisili di DKI Jakarta, dibuktikan dengan KK yang pertama dia itu sekolah di satuan pendidikan asing. Lalu yang kedua itu dia merupakan lulusan paling lama 2 tahun, dan yang ketiga bersekolah di luar provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi bagi ketiga golongan tersebut itu harus melakukan pra-pendaftaran. Itu sudah kita buka mulai 19 Mei Bapak Ibu sekalian.
Lalu pendaftarannya itu di spmbjakarta.go.id gitu. Nah, di spmb.jakarta.go.id ini memang untuk pendaftaran SD, SMP, SMA, SMK, dan SPMB bersama. Untuk jenjang SLB, PAUD, SKB itu mendatangi satuan pendidikan masing-masing, dan nanti juga dibantu oleh operator ada kanal yang memang harus diisi oleh wali murid gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk sekolah swasta gratis kita memang pendaftarannya masih luring Bapak Ibu, mendatangi satuan pendidikan langsung masing-masing gitu. Next. Ini tahapan pelaksanaannya Bapak Ibu, kita sedang di proses pra pendaftaran di nomor 2 yang sudah terjadwal mulai 19 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Lalu selain itu juga untuk calon murid baru diharapkan sudah bisa pengajuan akun Bapak Ibu sekalian. Untuk jenjang SD pengajuan akunnya itu sudah bisa dimulai dari tanggal 18 Mei, SMP mulai 25 Mei, SMA dan SMK mulai 2 Juni 2026 gitu. Nanti setelah pendaftaran dilakukan proses seleksi, pengumuman penetapan, lalu seluruh CMB harus melakukan daftar ulang Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri. Next. Nah, ini lini masanya kurang lebih secara umum sama seperti yang dijelaskan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pendaftaran kita mulai serentak di 15 Juni 2026. Next. Next. Nah, ini adalah selanjutnya persentase kuota jalur SPMB di DKI Jakarta Bapak Ibu. Ini berlaku untuk satuan pendidikan negeri pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk jalur afirmasi yang perlu menjadi perhatian juga sudah persentase tersebut sudah mencakup kuota murid penyandang disabilitas dengan kuota 2 murid pada setiap rombongan belajar. Lalu untuk jalur prestasi itu khusus bagi SMA 69 dan SMK 61 di Kepulauan Seribu itu diprioritaskan untuk warga di Pulau Seribu itu sendiri gitu. Nah, ini kuota ini apabila di tahap satunya itu belum penuh dapat dialihkan kuotanya ke tahap kedua. Lalu khusus untuk jenjang SD dibuka sampai dengan tahap ketiga pelimpahan kuotanya gitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini mungkin salah satu yang juga sering ditanyakan ya untuk kebijakan jalur domisili. Memang untuk jalur domisili itu di jenjang SD, SMP, dan SMA masih berlaku terkait jalur domisili. Namun memang khusus di jenjang SMA kebijakan dari Permendikbudrismen 3 2025-nya itu memang yang pertama diukur, indikator pertama adalah pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapornya Bapak Ibu, baru wilayah penerimaan prioritas. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti calon murid baru yang ada di prioritas 3 justru lebih unggul gitu daripada yang berdomisili di wilayah prioritas 1 gitu untuk jenjang SMA. Next. Nah, ini adalah contoh ilustrasi kebijakan penetapan wilayah PMB jenjang SMA gitu Bapak Ibu. Jadi untuk prioritas pertama itu memang diperuntukkan bagi sekolah yang wilayahnya pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah Bapak Ibu. Jadi secara ilustrasi itu misalkan di SMA 48 wilayah PMB prioritas pertama itu yang ada di Arsir Ijo Bapak Ibu sekalian. Lalu wilayah PMB prioritas kedua itu wilayah sekolah pada RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan Bapak Ibu sekalian. Lalu wilayah PMB prioritas 3 adalah sekolah yang berada pada wilayah pada kelurahan yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah gitu Bapak Ibu. Mungkin secara tabel bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, jadi ini untuk yang RT-nya bersinggungan dia masuk prioritas 1, lalu pembagiannya kurang lebih sesuai ilustrasi yang dijelaskan sebelumnya seperti ini Bapak Ibu sekalian.
Next. Nah, kita juga di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka posko di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan ada sekolah negeri di wilayah tertentu, itu pasti itu bisa kita berdayakan untuk menjadi posko gitu. Jadi memang sudah otomatis sekolah tersebut menjadi posko SPMB. Namun ketika mungkin belum jelas ya informasi yang ada di posko satuan pendidikan di setiap wilayah Jakarta, kota Jakarta kita menyediakan posko minimal 2 Bapak Ibu di tingkat kota gitu. Posko ini juga ada berlaku secara luring, secara offline maupun WhatsApp dan telepon Bapak Ibu sekalian. Selain di tingkat kota, kita juga tersedia posko layanan yang ada di Dinas Pendidikan gitu. Bapak Ibu bisa akses ini WhatsApp dan teleponnya posko SPMB DKI Jakarta. Next. Mungkin sebagai pemantik diskusi, sekian penjelasan regulasi terkait SPMB dari kami. Kurang lebihnya nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Terima dari kasih. sistem ya Bu Egis. Iya, mau ada yang ditanyakan dulu atau mau langsung sistem enaknya seperti apa? Langsung nanti biar Iya, kalian. boleh. Silakan dibuka, Mas Raja. Udah sih fleksibel. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Kabas, dan Bapak Ibu semuanya, izinkan saya mempraktekkan sedikit dari sisi teknis bagaimana kegiatan SPMB Provinsi DKI Jakarta di tahun 2026-2027 ini berlangsung. Jadi di sini saya mencoba mempraktekkan apa yang sebetulnya dilakukan oleh calon murid baru ya, atau CMB kita bilang. Walaupun nanti prakteknya yang melakukan ini bapak ibunya atau tantenya atau omnya yang mengerti soal komputer gitu, karena banyak di lapangan memang CMB ini ada yang nggak semua orang tuanya yang bisa. Nah, jadi berangkat dari hal tersebut, orang tua ini atau om atau wali kadang dia minta tolong ke yang tadi posko yang sudah disebutkan atau bahkan ke balai kota gimana caranya gitu. Nah, jadi sebetulnya pendaftaran SPMB ini kita pertama lihat dulu persyaratannya dia sudah cukup atau belum. Karena yang pertama adalah kakaknya harus DKI Jakarta. Itu yang nggak bisa ditawar. Jadi harus kakaknya pertama dia DKI Jakarta dan terbitnya itu harus di atas 15 Juni tahun 2025. Maksudnya terbitnya itu adalah anak atau si CMB ini di dalam kakak itu udah harus ada di dalam kakak sebelum 15 Juni tahun 2025. Nah, kalau dia di atas 15 Juni bagaimana gitu? Itu sebetulnya ada jalur namanya jalur mutasi orang tua dari 4 jalur utama tadi yang sudah dijelaskan. Cuman kalau yang mutasi orang tua ini itu juga ada alasan kenapa kakaknya dia boleh di atas 15 Juni gitu. Ini kita untuk yang jalur yang selain yang mutasi ya. Jadi Bapak Ibu untuk CMB yang mau daftar SPMB misalnya jalur SD dulu ya. Nah, dia itu pasti akan buka webnya. Nah, webnya itu apa gitu? Webnya itu spmb.jakarta.go.id. Kalau misalnya kita nggak hafal, bisa Google aja SPMB Jakarta. Nanti biasanya hasil awalnya itu hasil SPMB Jakarta.go.id. Terus apa yang pertama kali dilakukan oleh CMB? Yang pertama kali dilakukan adalah melakukan ajuan akun. Oke, ajuan akun ada di sebelah sini. Nah, jadi dia melakukan ajuan akun, lalu dilihat jenjangnya apa, contoh jenjang SD, dan lanjutnya. Nah, nanti di sini si CMB tersebut harus mengisi data. Datanya itu ada dari mulai NIK, data tanggal lahir, nama lengkap, alamat dan sebagainya. Ini mungkin karena ada lagi.
Nah, untuk beberapa jenjang ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau untuk yang SD, dia itu karena dia nggak punya nilai sebelumnya, dia langsung pendaftarannya itu mengisinya NIK, lalu data dirinya saja gitu, data alamat. Nanti data tersebut digunakan untuk seleksi karena setiap SD di DKI Jakarta itu sudah ada mapping untuk jalur domisilinya. Jadi diambilnya dari data ini. Nah, lalu yang diisi ke dalam data SPMB ini, data domisili yang mana itu yang harus sesuai dengan kakaknya. Jadi misalnya dia kakaknya, dia orang Jakarta, tapi tinggalnya di Pulau Gadung. Kakaknya di Keramat Jati, itu harus yang sesuai kakaknya, bukan sesuai dia tinggal di mana. Iya. Kalau misalnya ada selentingan yang bilang kalau bisa kok pakai surat keterangan RT gitu, itu nggak bisa. Itu harus yang berdasarkan kakak. Nah, nanti dari situlah bisa menjadi acuan seleksi perdomisilinya nanti. Itu kalau yang SD. Nah, ini udah kebuka, jadi harus mengisi data ini. Kalau sekarang kan mungkin ada Bapak Ibu anaknya yang mau daftar SD. Daftar SMP, mau daftar SMP. Apa kan kita simulasi biar tahu isinya apa aja. Iya, Ada DKI. yang mau daftar SD, SMP juga. Ada nicknya nggak Pak? Bisa, ada nicknya nggak? SMP ya Pak. Ayo nggak apa-apa. Ini SD, sekarang kita ke SMP ya. Nah, isian SD sama SMP sama atau beda? Ada beda sedikit Pak. Jadi untuk jalur SD, kenapa saya berangkat dari SD? SD ini kan dia nggak ada jenjang sebelumnya kan sekarang kan kita belum wajib TK ya Pak ya. Ah, jadi dia langsung mengisi ke domisiliannya aja. Nah, kalau jalur SMP, jenjang SMP, SMA dan SMK, dia punya nilai itu Pak. Nah, nilai itu nanti ada yang namanya nomor sideniran. Nah, itu kan tadi SD ya. Sekarang contoh SMP. Nah, pertama masuk lagi SPMB Jakarta, terus misalnya nih dari yang bagian ini. Nah, misalnya sebetulnya kan ada tombol yang atas, ada juga yang bawah tuh yang barusan saya klik. Ini misalnya nih anak Bapak tadi mau jalurnya yang mana dulu, prestasi akademik atau apa gitu kan. Nah, ini nanti kebuka yang jalur prestasi akademik. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di web ini karena saya masuknya tadi di bagian depan, pilihnya jalur prestasi akademik, di sebelah kiri nih kan ada menu aturan, prosedur, jadwal pelaksanaan. Nah, ini sudah mengacu ke jalur prestasi akademik gitu. Misalnya aturan prosedurnya, kalau ini kan surat-surat kayak tentang alurnya, SKKDIS-nya, Kepbuknya. Kalau misalnya mau lebih sederhana nih, jadwal pelaksanaannya ini, lokasi pendaftarannya itu, ini nanti bisa, ini maksudnya di setiap sekolah itu buka kecuali sekolah-sekolah tertentu. Nah, contoh nih, daftarkan murid nih, pasti kan buka SMP, pilih jalurnya daftarkan murid. Walaupun belum belum jadwalnya ketika sudah punya akun, nah dia nanti harus login. Nah, sebelum ke login, pertama itu kalau belum punya apa-apa, pertama pastikan udah ajuan akun apa belum. Gitu ya. Jadi langkah pertama SPMB itu adalah ajuan akun. Waktunya kapan pengajuan akunnya? Makanya izin Mas, Mbak agak motong sedikit. Tadi di tahap pelaksanaan itu dari pra-pendaftaran langsung ke pendaftaran. Tapi di situ nggak ada ajuan akun. Takutnya kelewat jadi pra-pendaftaran terus nggak ada ajuan akun. Begini, tahapnya. Ibu, jadi pra-pendaftaran itu proses yang sebenarnya saya jelasin juga. Nah, sebenarnya ajuan akun ini proses pendaftaran, Bu. Jadi di bagian proses pendaftaran, stepnya ini ajuan akun. Jadi ajuan akun ini merupakan step dari pendaftaran. Waktunya bersamaan dengan waktu pendaftaran. Enggak kan? Waktunya sebelum. Jadi gini, sebelum itu maksudnya adalah bisa dimulai dari tanggal sebelumnya. Tapi ketika pelaksanaan PPDB atau bahkan tinggal milih sekolah, tinggal pendaftaran. Atau bahkan di saat proses seleksi tapi dia baru sadar ada SPMB, dia bisa ajuan akun di saat ini juga. Jadi itu maksudnya ajuan akun yang dijelaskan Mbak Mi tadi itu dibukanya dari awal, paling tidak dia mempersiapkan sekarang akunnya. udah buka dari mulai SD, SMP, SMA. dari tanggal berapa? SD 18 Mei. Dari tanggal 18 Mei sampai nanti berakhir Iya. seleksi. Iya. Oke. Jadi di proses pendaftaran ini, di bagian ajuan akun ini, jadi jangan takut misalnya Bapak Ibu, oh ternyata udah mulai domisili udah lewat, sekarang lagi ini, saya belum punya akun, masih bisa. Itu pertama ajuan akun. Nah, ajuan akun di atas. Ajukan Nah, akun.
Mau dicoba mungkin Pak izin ada yang Bos. tes? Niknya. Atau jangan-jangan mungkin udah punya akun kali Pak. Iya jual akun. Kakak yang itu pertama. Ya sebetulnya gini, mungkin bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Misalnya, kita kondisinya seperti Bapak ya, anaknya mau masuk SMP, pilih SMP. Nah, di sini nanti yang diminta itu selain data NIK dan domisili, ada satu atribut data yang diminta, yaitu nomor Sidanira. Sidanira itu apa? Sidanira itu sistem pendataan nilai rapor. Nah, kenapa harus ada nomor Sidanira? Karena di web Sidanira itu dilakukan pengumpulan nilai rapor dan nilai prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Ya ini Sidanira ini web lain Pak sebenarnya. Webnya lain. Terus CMB ini terbagi juga, ada yang dia lulusan sekolah dalam DKI dan lulusan tahun ini, ada yang lulusan sekolah luar DKI dan lulusannya mungkin bukan lulusan tahun ini, lulusan tahun 2 tahun sebelumnya. Ini punya web alternatif nggak? Maksud untuk daftar Pak? Itu masalahnya. Ini nggak apa-apa. Nomor di sininya Pak. Oh di sininya. Kang masih boleh ini nggak sih Kang? Mohon maaf, mau Iya, nanya. Pak, siap. Numpang kakak boleh nggak sih? Nah kalau numpang kakak, Selama 1 jadi orang kan kalau numpang kakak, ya kita mungkin prasangka baik aja ya Pak. Iya. Kenapa dia bisa ada kakak itu? Dia kan berarti kan anaknya ada di kakak, yang di kakak tersebut tidak ada orang tuanya kan ya Pak? Betul. Nah, dia melakukan itu pasti kan motifnya mau ikut jalur domisili kan Pak? Iya. Nah, Jadi itu numpang kakak pamannya atau bibinya. iya. Nah. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan anak tersebut masuk di kakak tujuan sebelum tanggal 15 Juni tahun 2025. Itu yang pertama. Ya, Yang ya. kedua, status anak tersebut di kakak tujuan itu paling tidak harus family lain atau tidak boleh lainnya. Kan ada anak, ada istri, suami, ponakan, cucu bahkan. Cuman ada juga yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya itu dia nanti ketika jalur domisili dia tidak Oke. diizinkan untuk itu. Lainnya ya. Lainnya itu yang nggak boleh Pak. Selain lainnya boleh. Kalau itu apa namanya? Kalau orang pekerja gitu, dia anaknya yang bekerja di rumah itu, Nah itu tadi Pak. Misalnya anak majikan ya Pak ya. iya anak majikan. Apapun alasannya, apapun latar belakangnya, jika di kakak tersebut dia statusnya lainnya, itu tidak bisa Pak. Tapi kalau dia somehow di situ family lain, bisa Pak. Jadi gimana? Iya, jadi kadang ada juga kondisi di posko kita aduan seperti dia ini sebenarnya ponakan saya Pak. Jadi waktu saya daftar ke kelurahan, saya karena nggak ngerti orang tuanya tulis lainnya, saya ya nggak mempermasalahkan. Nah kalau ada kayak gitu Bapak Ibu, mungkin di aduan di sini itu mungkin disarankan untuk ubah dulu statusnya jadi family lain. Nah, itu kan dibatasi kantor 15 Juni ya. Nah, Nanti gimana? oke, pertanyaan yang bagus banget Pak. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kakak ini update-nya lebih di atas 15 Juni. Nah, Kalau kakak itu alasannya terbit di atas 15 Juni, selain perpindahan, itu bisa melampirkan kakak lama Pak. oh, iya. Nah, ini kan yang memverifikasi nanti, ini kan nggak langsung udah selesai nih Pak dari tahap peserta sampai konfirmasi data. Ketika udah oke, langsung bisa digunain akunnya. Itu enggak. Karena setelah diisi, itu nanti data tersebut harus diverifikasi lagi oleh operator sekolah, verifikator sekolah. Jadi di tahap ini Pak, nanti dia CMB ini milih sekolah mana yang bakal dia percayakan untuk memverifikasi datanya dia. Oke. Karena di setiap sekolah ini sudah ditugaskan verifikator tiap-tiap sekolah. Nah nanti verifikator sekolah melihat kok ini tidak sesuai ya kakaknya gitu. Nah itu kita sudah bekali juga Pak, kalau ada ketidaksesuaian verifikasi lanjutan itu lihat dia ada upload kakak lama apa enggak. Oh ternyata dia ada upload kakak lamanya. Oh ternyata ini ada perubahan ini. Misal Pak izin ada pergantian kepala keluarga, itu kan nomor kakaknya ganti. Ya. Nah terus atau ada hal lain lah misalnya. Itu nanti kalau dia upload kakak lamanya, verifikatornya walaupun indikator dukcapil real time-nya tidak sesuai, itu bisa dijadikan verifikasi Pak. Gitu. Jadi di tahap inilah
ada yang namanya nanti mengisi pilihan sekolah mana tempat berkas itu diverifikasi. Itu bukan milih sekolah buat daftarnya, tapi buat verifikasinya aja. Oh, boleh Gitu. beda ya, jadi Boleh yang beda, itu Ibu. dengan verifikator administrasinya bisa beda. Bisa. Oh, Ya, sebelum lebih jauh punya Boleh. ini tadi kan ada apa untuk jalur prestasi itu kan ada jalur apa sih prestasi kan? Ya. Ya itu kan ada upload di Sidanira. Nah sekarang yang mengupload itu apakah dari orang tuanya atau melalui sekolah? Nah, saya mau ke sana nih Bu. Jadi Oh, izin nanti jawabnya habis yang ini ya Bu. Ah. Nah, jadi karena di sini ini bagian ajuan akun. Nah, untuk SMP, SMA, SMK ini ada Sidanira. Nah, nanti di sini nih dimasukin nomor Sidanira untuk dia menarik nilai prestasinya. Nah, sekarang saya mau ngomongin Sidanira ya Ibu. Jadi Bu, Sidanira itu Kalau Sidanira ya kalau anaknya. Sidanira itu ini web ini nih Bu tampilannya. Sekolahnya di Jakarta. Ini terus sekolahnya penggunanya sekolah itu ada asalnya dua. sudah Ada dua tipe. Oh. Penggunanya itu admin sekolah di DKI Jakarta. Yang kedua penggunanya adalah pengguna CMB prapendaftaran. Nah, maksudnya aplikasi ini digunakan oleh operator sekolah negeri dan swasta dan madrasah negeri dan swasta di DKI Jakarta untuk ngumpulin nilai rapornya Bu. Nilai rapor anak-anak calon lulusan di sekolahnya masing-masing. Jadi untuk anak-anak yang lulusan dalam DKI tahun ini nilai rapornya itu yang ngikutin sekolah. ya, Sekolah termasuk prestasi akademik dan non akademik jika ada sekolahnya. Jadi sudah ada ini sudah berapa bulan yang 2 bulan sebulan yang lalu ya Mbak Mia emang udah ada jadwal pengisian Sidanira gitu. Jadi mungkin Bapak atau Ibu itu udah pernah di telepon sekolah ini waktunya ngisi Sidanira kalau ada prestasi dikumpulin. Nah gitu. Terus gimana nasibnya sekolah luar DKI? Apa dia punya Sidanira juga apa enggak sekolahnya? Sekolahnya nggak punya Sidanira. Siapa yang ngisi? Anak itu sendiri. Nah, itu kapan ngisinya? Di tahap pra pendaftaran. Nah, jadi tahap pra pendaftaran itu adalah untuk anak-anak yang lulusan luar DKI atau yang lulusan tahun sebelumnya untuk menginputkan nilai rapor mereka dan nilai prestasi akademik dan non akademiknya di sini. Nah, jadi sebelum melakukan ajuan akun di web SPMB, dia harus masuk ke web Sidanira. Nama webnya linknya itu sidanira-jakarta.go.id/prapendaftaran. Jadi nanti kalau dibuka akan muncul seperti ini. Yang mereka lakukan registrasi dulu. Cuman kalau mereka mau iseng-iseng lihat info-info, di sini ada yang bagian regulasi, Ibu. Di sini juga ada infografisnya. Jadi untuk pertama tuh melakukan akses ke sini, pendaftaran, registrasi, mengisi formulir, habis itu cetak hasil verifikasi pendaftaran. Setelah daftar masuk ke Sidaniranya karena sudah punya akun, jadi daftar tadi buat dapetin username dan password. Mereka masuk ke dalam. Nah, mereka nanti di dalam sini mengisi nilai rapornya. Jadi nilai rapor anak dan prestasi akademik dan non akademik yang dia punya itu diupload kemari untuk anak-anak lulusan Depok, Bekasi misalnya. Kemari pokoknya diinput. Nah, terus di sini tahap yang bagian awalnya itu memang yang ditanya juga sama, nik, nomor kakak, karena yang akan dilihat apakah benar nih anak ini anak DKI Jakarta atau bukan berdasarkan kakak gitu. Ketika ini beres, ini udah selesai, mereka nanti yang punya yang namanya nomor peserta, nomor Sidanira tuh. Nah, nomor Sidanira itulah yang bakal diinput kemari di sini gitu. Nah, jadi ini diisinya sebelum mulai PPDB, sebelum tanggal 15. Jadi udah dipersiapkan, mereka harus ngisi. Nah, anak saya yang lulusan SMP Negeri 200 Pak, itu gimana? Udah ada anaknya, udah diinfo sama sekolahnya masing-masing. Nomor Sidanira adik-adik berapa? Ini kasih tau orang tuanya. Mereka udah diprintin satu-satu tuh. Nah, untuk lulusan dalam DKI, mereka langsung isi aja nomor Sidanira ini. Nanti langsung dia di tahap selanjutnya di bagian rapor nih, dia udah keluar langsung nilainya tuh. Gitu. Nanti mereka langsung konfirmasi data dan dapatlah bukti pendaftaran SPMB. Jadi itu bedanya pra pendaftaran sama pendaftaran. Gitu. Kalau yang sampai sini, mohon izin Bapak Ibu, ada yang masih belum kebayang nggak? Sebelum saya lanjut lagi. Itu tadi Ya. ada alternatif nggak? Karena kan
sedekain barengan daftar. Kalau alternatif nggak ada Pak, cuma ini, cuman mungkin menjawab kekhawatiran ya Pak, kalau dari sisi infrastruktur IT nih untuk hari-hari awal biasanya kita sediakan yang kita skalakan ini lebih tinggi lah dari sisi server dan lain-lain supaya bisa nge-cater kebutuhan yang banyak di awal-awal gitu. Walaupun memang sih beberapa tahun terakhir tetap aja masih lambat, tapi itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, itu hal yang biasa di seluruh model pendaftaran. Biasanya jam-jam awal itu pasti berat, tapi 3 jam, 4 jam kemudian itu udah lumayan netral, dan itu nggak membuat anak itu jadi kalah daftarnya gitu, enggak. Jadi takutnya bilang, ntar anak saya kalah Pak sama itu gitu. Iya, karena kan kita proses seleksi kita, walaupun ada bagian waktu mendaftar, itu bukan jadi yang awal ya. Itu yang awal tuh selalu yang nilai atau yang kedekatan prioritas donasi gitu. Nah, itu untuk yang tadi pertanyaan Bapak. Pak izin sebelum lanjut ada lagi? Saya Nilai apa domisili yang ditentukan Pak? Untuk seleksi ya Pak. Seleksinya. Oke, jadi gini Pak, di setiap ini tergantung jalurnya Pak, jenjang dan jalur. Jadi kalau ada yang nanya, Pak nanti yang sekolah tuh yang tua-tua tuh Pak, tergantung jalur dan jenjang. Mungkin yang mereka lihat itu jalur domisili, tapi jenjang apa? Karena kalau SMA seperti yang sudah dijelaskan Bu Mei tadi, untuk yang bagian domisili ini yang menjadi faktor seleksi awalnya itu nilai Pak, bobot prestasi. domisili rasa prestasi. Iya itu betul. Jadi nilai yang diterapkan. Iya. Untuk SMA. Jenjang SMA Pak. Nah, yang SMA. Yang SMA, kalau SMP masih. Masih Iya. Jadi SD. kalau yang lingkup sekitar domisili nggak kepake dong Pak, karena jenjang nilai kan. Jadi Kalau bicara donasi ya, donasi wilayah. Untuk SMA. SMA. untuk SMA, Iya. izin Pak, kalau nilai dia sama Pak, misalnya bobot prestasi sama nih, dia sama-sama bobot prestasi 89,9 Pak, itu yang didahulukan baru yang paling dekat dari sekolah. Oh. Gitu. Karena kan tadi Bapak bilang nilai yang Iya. bukan domisili. Kalau domisili berarti kita kan dengan domisilinya. Iya. Lain dengan SMP ya, kalau SMP memang Ya. domisilinya yang di luar. Betul. Mas Raja, Mbak Siap. Mei, saya nanyanya ini. Kalau misalnya kita kan di akademik di prestasi itu selain rapot ada variabel lain ya. Nah itu si Danira langsung menghitung ya. Jadi kita tahunya pokoknya masukin prestasi A, B, C, D, nilai rapot. Nanti si Danira yang menghitung kalau sampai persentil sekolah nilai akhirnya kita sekian gitu ya. Betul Ibu. Betul. Jadi untuk menggambarkan karena memang belum mulai seleksi, izin saya tampilin arsip 2025 ya, yang pelaksanaan tahun kemarin. Contoh ini dari awal aja deh. Ini misal nih Bapak nih mau lihat seleksi anak nih. Nah, ini pertama buka SPMB-nya, terus abis itu buka jalur yang jenjang yang dituju, SMP, jalur apa misalnya daftarnya. Nah, nanti di sini misalnya SMP daftar, misalnya jalur prestasi akademik, di sebelah kiri ini ada hasil seleksi nih. Nah di sini misalnya SMP Negeri 1 milihnya, seperti yang Bu Egi sampaikan tadi, ini udah dihitungin langsung sama sistem hasil inputan si Danira, baik dari dalam sekolah, operator sekolah di dalam DKI Jakarta, maupun inputan dari CMB yang lulusan luar DKI Jakarta. Jadi mereka input atributnya aja, contoh rapornya berapa, terus habis itu prestasinya apa, nanti mereka nggak usah ngitungin lagi rata-ratanya berapa, itu udah dihitungin langsung sama sistem. Ini hasilnya misalnya gitu. Hasil ini angka 73,80, 61,29 ini sudah diketahui anak sebelumnya kah? Sebelum mendaftar? Jadi kalau anak itu mau daftar ya Ibu ya, tahu saya nih kalau jalur prestasi akademik, ketika dia nanti login terus abis itu mau milih sekolah, itu nanti dia akan ditampilkan tuh bobot akhirnya mereka itu berapa untuk melakukan pilih sekolah. Jadi sisi Danira itu nggak kayak
misalnya nilai NEM ya, kita udah tahu nih, oh NEM-nya sekian, kira-kira ke sekolah mana ya kita ngintip-ngintip. Kalau ini kan angka Sidanira ini belum diketahui sebelum mendaftar ya. Misalnya sebelum kita milih sekolah, oh saya nilai Sidaniranya 73 nih, oh jadi saya kira-kira nyari sekolah yang mana ya gitu kan. Kalau berbekal sampai tahap Sidanira itu belum Bu, tapi bisa dilakukan dengan menghitung sendiri. Gitu. Karena kan di CAPDIS-nya itu kan ada komposisi nilainya ya Bu ya. Bisa ngitung ya. Bisa Orang tua ngitung. bisa ngitung. Coba tes satu Mas, nama siswa daftar di SMP. Dia ngambil nilai dari rata-rata atau dari apa ya? Sebutannya. Ada nicknya nggak? Punya nicknya nggak? Dia ngambil dari Bukan ini tinggal daftar Sidanira, keluar nomor pesertanya sama tokennya. Iya. Nah, tes dia ngambil dari nilai rata-rata kelas 4 sampai kelas 6 kan? Iya, 5 semester terakhir. Itu rata-rata. Jadi gini Pak, misalnya SMP jalur prestasi akademik ya Pak, itu komposisi nilainya itu salah satunya rata-rata nilai rapor, tapi nggak hanya rata-rata nilai rapor, gitu. Ada bobot lain. variabel. Di PPT yang tadi ada nggak? Ada. Dia suka lari dari kenyataan gitu. Nah, ini ada ini. Jadi gini. Itu malu. Bapaknya bangun. Ini Nadia apa enggak? Jadi untuk prestasi Pak, itu kan nggak hanya akademik, ada juga non akademik. Jadi komponen-komponen nilai tadi perlakuannya beda. Maksudnya perlakuan dia ini dapat bobot nilai berapa itu beda antara di jalur akademik dan non akademik. Contoh kalau jalur akademik untuk rata-rata nilai rapor dan TKA, jadi nilai rata-rata nilai rapornya itu diambil 70%, rata-rata TKA-nya 30%. Itu nanti menjadi untuk jalur akademik hasil tersebut menjadi komponen 40% dari BIP-nya, bobot indeks prestasi. Nah, nanti yang kedua ini dari persentil nilai rapornya. Di akademik dia dikasih bobot 20%, tapi untuk di non akademik dia dikasih bobotnya 5%. Jadi dia beda nih, kalau dia milih jalur non akademik, komponen ini dihargainya jadi 5%. Saya ke bawah lagi. Nah, untuk yang bagian prestasi akademik ini maksudnya sertifikat kejuaraan akademik. Dari yang jalur akademik dia dipakainya 25%, non akademik 5%. Nah, yang ke bawah ini untuk yang prestasi non akademik, karena kan kejuaraan ada juga non akademik seperti silat, basket. Nah, dia di jalur akademik pun tuh diakui Pak, cuman hanya 5%. Tapi di jalur non akademik dia 50%. Nah, ini ada lagi pengalaman kepemimpinan atau seksi ketat. Untuk akademik dia 10%, kalau yang ini 20%. Mungkin Bapak Ibu pernah atau belum pernah, jadi seleksi ketat ini salah satunya yang hafalan Quran. Ya, itu ada di Biro Dikmental loh, tugas itunya, verifikatornya. Waduh, bagus. Hafal berapa juz, berapa Di pergubnya bunyi, di pergubnya bunyi. Ya. Iya, sudah 2 tahun. Iya. Ya andaikan ya rumahnya itu kebakaran, itu solusinya gimana? Karena lama nggak ketemu gitu. Oh, kakaknya. Nah, itu dijawab dulu. Andaikan ya kebakaran. Jadi itu biasanya Karena bisa kalau misalnya atau kan Tinggal di situ, Pak. sama operator sekolah tersebut yang karena nggak melakukan kesalahan. Nah, jadi Itu solusi gimana? jadi kakak lamanya itu tidak tidak bisa ditemukan lah intinya gitu Pak ya. Tapi dia punya kakak baru. Iya. Cuman kakak barunya di atas 15 Juni dan butuh kakak lama untuk. Iya. Nah, jadi gini Pak, dia bisa datang ke posko Dukcapil SPMB. Jadi di setiap posko SPMB tadi yang di 11 wilayah dan satu yang di dinas pendidikan, itu dia punya posko Dukcapil tuh Pak di sebelahnya. Dan posko Dukcapil ini menanganinya masyarakat yang CMB doang, bukan masyarakat lain. Jadi antriannya khusus yang urusan CMB. Nanti dikonsultasikan ke situ, nanti biasanya diarahin tuh Pak ke posko yang SPMB-nya. Jadi ini udah dicek sama Dukcapil, ini udah oke. Nanti biasanya kalau untuk case-case seperti itu bisa langsung di-verif Pak. Jadi bisa langsung punya akun. Bapak Ibu, kalau sekarang kita nih bisa nih ketawa-ketawa ya. Ada masyarakat, saya maaf
maaf ya Pak Kabak, saya pengalaman sekali diminta menghitung ini. Ini menghitung persentil ini ya, Syardo. Jadi tidak menutup kemungkinan nih. Kita sih berharapnya Bapak Ibu dilayani di posko dinas pendidikan selesai. Tapi namanya orang tua ketika PPDB ini, ketika dia benar-benar buat anaknya, dan ketika kita dimintai di bawah nih, Bu, saya udah ke dinas pendidikan, saya tidak puas, coba Ibu hitung deh, punya saya dengan dibandingkan dengan temannya. Gitu ya. Jadi dan itu pernah terjadi, sudah pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Apakah kita terus langsung mau nelfon, ini tolong dong dinas pendidikan ada yang kesini gitu kan? Nah, gitu ya. Itu saya mengantisipasi karena itu pernah terjadi, dan sekarang juga sebenarnya yang nanya-nanya udah lumayan banyak ya di bawah. Itu maka diterusin. Kang Raja, aku mau nanya dong. Jadi endingnya orang bisa dinyatakan lulus itu seperti apa? Komponennya apa? Oh, ini Pak, izin saya. Tadi kan pendaftaran ya. Iya. Oke lah, pendaftaran. Dari sekolah atau dari dinas pendidikan yang menentukan. Dari sistem. Jadi Tadi gini, Bapak. arsipnya. Kan tadi kan saya izin udah info yang pra pendaftaran ya, saya harap Bapak Ibu udah dapet nih konsepnya. Ya. Terus sekarang kita fokus ke pendaftaran. Pendaftaran itu tahap awalnya itu kan ajuan akun. Tadi kan sudah nih di demo ini. Ya, jadi ajuan akun ini outputnya apa? Outputnya itu nomor pesertanya SPMB, nomor pendaftaran ya, atau nomor peserta lah istilahnya, nomor peserta dan juga token aktivasi. Jadi ajuan akun itu buat dapetin nomor peserta dan token aktivasi. Tahap kedua atau selanjutnya, setelah ajuan akun itu masuk login, misalnya SMP. Nah, nanti di login ini itu harus lakukan aktivasi akun. Aktivasi akun itu masukin username dan token yang didapatkan dari proses ajuan akun yang berhasil. Nanti udah selanjutnya ini disuruh bikin password. Oke, bikin password lah. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, setelah udah punya udah aktivasi akun, akunnya bisa digunakan. Nah, itu nanti pilihnya yang bukannya aktivasi tapi yang login. Ya, ajuan akun, aktivasi, login. Cobain aja nih, saya ada contoh. Udah sampai Iya. tahap apa, Pak? Login. Tinggal aktivasi. Oh, tinggal aktivasi. Alhamdulillah. Lulus, Poinnya, lulus. itu SMP. SMP. SMP pas banget. CV ada CV nggak? Itu cewek atau cowok? Jadi untuk aktivasi yang bagian login ya Pak ya, yang bagian login. Jadi di sini kan nggak kelihatan ya aktivasi mana nih. Nanti takutnya ada yang nanya nih aktivasi mana nggak kelihatan gitu. Di bagian login, di bagian login jalurnya SMP misalnya pilih. Nah di sini Misalnya kenal apa tadi nomornya berapa Pak izin Pak? Nomor pesertanya? Nomor pesertanya 2639 2639 4000 4000 12. Nah, kan maksudnya di sini ya, Pak. Nah, terus habis itu bukan, aktivasi akun, itu login. Ini lalu tokennya Ya, terus Tokennya 0933 933 92. 92. Anak siapa? Anak siapa tuh? Ditanya gue gitu anak siapa? Sudah ada. Ya, oke. Ini yang selanjutnya nih. Nggak apa-apa. Nah, Malah nih. bagus. Nah, Dari namanya si benar. Naila ini, Naila Fitri Setiawan. Namanya Namanya benar. Oke. Nah, ini waktunya Bapak Ibu bikinin password. Nah, passwordnya itu yang penting ada huruf dan ininya, simbol, angka, huruf dan angka. Coba bikin coba. Bikin. Mau dipilih atau langsung aja Pak? Misal Naila 2026. Ya. Namanya 2026. Ya. ingetin bagus lupa. Tapi Foto. Foto. Tapi bisa ganti password nggak? Nanti bisa lupa password nggak? Bisa nanti ke sekolah. Dia operator sekolah. Oh, dia operator sekolah. Oh, dia operator sekolah. Ordal. ini biar enak. Oke. Terus nanti kalau Yang udah ada lalu nomor simpan. token. Udah ada ini. Tapi belum bisa memilih ya sekarang. Ya, belum. Belum, tapi paling nggak gini bagi
bisa login dulu. Oke. Karena nanti ketika sudah punya akun, dia paling nggak agak lebih tenang ketika sudah di jalurnya. Ya, Di jalurnya 15 sudah menit. muncul. Misal nih, Naila tadi mau prestasi akademik, terus habis itu di jadwalnya ternyata sekarang udah waktunya dan udah diverifikasi, udah diaktifasi, itu paling nggak dia tinggal login ke sini. Jadi bagian daftarkan murid tadi Pak, masukin di sini berapa nomornya tadi Pak? Dua berapa Pak? 26 39 4000 ya? 4012. Nah ini dia 0009 057. Nanti di sini nah, di bagian daftar. Cuman untuk saat ini kan memang belum ini ya, belum waktunya gitu. Jadi emang nggak ada nih, nggak muncul. Ini saatnya milih sekolah ya? Iya betul. Itu boleh berapa sekolah sih? Oke, dalam satu kali kesempatan maksimal 3 sekolah, minimal 1. Kenapa saya bilang satu kali kesempatan? Karena kesempatannya unlimited. Artinya, ketika dalam satu kesempatan pertama dia milih 3, tiga-tiganya itu udah nggak kepilih, dan masih di jadwal jalur seleksi tersebut yang dia inginkan, dia bisa login lagi, dia bisa pilih sekolah lagi, cuman dia bisa pilih 3 sekolah yang tadi, cuman kan pasti langsung kelempar. Nah, bisa ada 3 sekolah yang lainnya, dia pilih lagi. Gitu. Jadi terus udah nggak ada lagi, ya udah pilih lagi 3 sekolah. Rezekinya CMB yang sekolahnya itu agak banyak di lingkungannya. Tapi kalau misalnya nggak, rezekinya cuma ada 4 doang, ya dia bisa 3, bisa cuma 1 gitu. Atau boleh milih 1 aja Pak, boleh 1. Cuman harus siap ketika udah kepental login lagi gitu. Karena ketika udah kepental dia otomatis diseleksikan di sekolah kedua. Kalau kepental juga diseleksikan ke sekolah ketiga. Kalau kepental juga? Nah, dia login lagi, dia pilih lagi yang lain Bu, yang emang. Oh, tapi masih dalam jalur prestasi Iya. tadi. Tapi kalau misalnya dia udah keluar dari jalur prestasi, bisa milih jalur yang lain? Nah, untuk SPMB ini kan rangkaiannya Ibu ya. Patternnya atau polanya, minggu ini jalur apa, minggu depan jalur apa. Itu beruntut berarti ya? Iya. Jadi prestasi, afirmasi, zona domisili. Iya, sesuai jadwal yang diinformasikan. Dan dia boleh ikut itu, nggak harus di sini, ikut di jalur lain, boleh gitu ya? Dia boleh Pak, tapi kalau dia udah diterima Pak, itu udah nggak bisa. Oh ya. Oke. Jadi urusan sangkut menyangkut nih Bapak Ibu izin, kan dia kesempatannya limited tadi. Dia nggak bisa ubah pilihan sekolah ketika anak itu masih nyangkut di pilihan yang dia pilih. Maksudnya, misalnya dia di sekolah, dia masuk SMA 1, 2, 3. Diambil tuh 1, 2, 3 tuh dalam satu pendaftaran. Dia SMA 1 nggak diterima, SMA 2 diterima nih, masih nyangkut. Ternyata satu lain hal, dia maunya SMA 3 Pak, atau maunya pilih SMA 4 Pak, tolong Pak dibatalin Pak, nggak bisa gitu. Jadi paling informasikan ya, kecuali anak ibu kepental baru ibu bisa pilih lagi. Nah terus ketika udah diterima, tahap selanjutnya pilih sekolah, tahap selanjutnya lapor diri. Lapor diri itu online, bukan datang ke sekolah lapor diri. Mungkin sekolah bisa ngundang buat informasi tambahan, cuman itu dilakukan online oleh anak tersebut. Login kayak tadi, nanti kalau mau diterima ada tombol lapor diri gitu. Nah terus kalau nggak lapor diri gimana? Saya mau ikut jalur domisili aja nih Pak, soalnya gitu. Karena sekarang prestasi saya nggak mau sekolah ini, saya nggak lapor diri deh, nggak bisa, kena penalti, dia akunnya saya kunci. Oh. Iya. Oke, maaf izin Pak, namanya daftar ulang bukan lapor diri. Jadi redaksinya daftar ulang. Jadi daftar ulang tuh sifatnya wajib dan mengikat ya? Wajib, mengikat, dan online Pak. Online? Iya, takutnya gini Pak, ada pernah pengalaman, aduh Pak maaf saya dari Bandung Pak, saya kira daftar ulang saya bisa ke sekolahnya aja besok. Enggak, karena daftar ulang tuh udah ada jadwalnya. Dan itu cuma tinggal ngeklik doang, bener Bu Evis, gak ada ngapa-ngapain, ngeklik aja. Terus udah daftar ulang. Kan tadi yang ini kan seolah-olah pendaftaran itu kan cuma berbasis nilai ya, tadi si Danira ya. Oh, iya. Di arsip Mas Raja. Arsip Untuk online. menentukan dia itu diterima itu Di arsip. variabelnya apa aja? Nilai. Tadi kata kakak kan ada juga katanya tes kemampuan akademik, Iya. kayak Iya.
Oh ini Pak, ini izin Pak, disantuin lagi kali ya Pak ya. Jadi kan ada jalur prestasi ya Pak ya. Prestasi ini kan dia pakai bobot prestasi. Komposisi bobot prestasi itu komposisinya yang ini Pak. Ini. Oh yang besar. Ini. Nah ini Pak, jadi ada rata-rata nilai rapor, ada persentil nilai rapor, ada prestasi kejuaraan akademik atau prestasi akademik, ada prestasi non akademik yang kejuaraan juga, ada juga yang namanya seleksi ketat. Oh ini ya? Ini Pak. Jadi dari beberapa komponen ini, setiap komponen punya perlakuan pembobotannya masing-masing. Tadi persentil itu apa? Nah kalau persentil ini dia ranking berapa di sekolah tersebut itu nanti akan menghasilkan poin persentilnya berapa. Jadi misalnya persentilnya dihitung dari rata-rata nilai rapor. Ketika sekolah ngisi semua rapor anak tersebut di sekolahnya, itu kan itu secara otomatis ranking tuh Pak. Angkatan tersebut yang mau lulus. Nah terus habis itu di situ nggak bisa disamain tuh Pak antara ranking 10 besar atau 20 besar. Dia punya poin masing-masing. Nah, contoh nih Pak ya, mungkin agak panjang dikit. Jadi misal setelah di ranking dari 100 anak yang mau lulus di sekolah itu, untuk peringkat 15% teratas itu dapat skornya persentil 100. Setelah di ranking untuk urutan 16-30 dia dapat 90, kayak gitu maksudnya Pak. Ini gunanya apa? Karena yang sekolah kan ketika tahu nilai rapor bisa dipakai buat SPMB, takutnya dia murah ngasih nilai. Iya. Gitu. Jadi ada sekolah yang bagus, yang kompetitif, gurunya petlit istilahnya, petlit paling enggak. Nah, cuman kalau yang itu nilai matematika gampang 100, di sini 8 aja udah syukur. Padahal dia lebih pintar Pak misal. Iya. Nah, itulah penyeimbangnya sebenarnya istilahnya Pak pada persentil akademik ini. Gitu. Jadi Pak, itu yang buat persentil ada nggak dari mereka ada dari nilai itu perhitungan ininya pembantu di sini kan biasanya pemasangan yang dilakukan di monopoli. Ada nggak perhitungan persentil yang online dari dan nilai kayak kemarin? Oh, kayak simulasi ya Pak ya? Simulasi Kalau mudah gitu. Kalau sampai saat ini Pak izin untuk menu simulasi itu harus login admin Ibu izin. Jadi bukan publik Pak. Yang publik sih nggak ada sih Pak. Nggak ada sih Pak. Nggak ada, tapi dia dikasih tadi cara perhitungan. Iya, bikin sendiri Bapak. Jadi kalau untuk yang sekolah dalam DKI itu kan rankingnya udah di-rankingin langsung nih Pak. Terus pasti kan bertanya, anak saya kan sekolah di Bekasi, sekolahnya nggak ngisi Sidanira. Nah, salah satu inputan dokumen di registrasi Sidanira itu adalah surat keterangan ranking anak tersebut. Jadi sekolah mengeluarkan surat anak ini ranking berapa dari berapa. Jadi nanti Sidanira secara otomatis menempatkan dia dengan rata-rata nilai rapornya dengan ranking yang dia bilang di surat itu masuknya ke persentil yang mana gitu. Jadi untuk anak-anak yang masuk pra pendaftaran tetap bisa dapat persentil gitu. Terus kalau sekolahnya nggak mengeluarkan suratnya, dia akan dikasih skor yang paling rendah yang 60. Jadi dia ada skor defaultnya, nggak 0, semuanya nggak ada yang 0 gitu. Misalnya sekolahnya nggak mengeluarkan, terus sekolahnya nggak mau ngitungin, ya nggak ngisi di Sidanira itu nggak apa-apa karena itu bukan wajib, itu hanya penambah nilai. Itu sifatnya bukan yang wajib. Kalau dia nggak ada, diisinya 60 gitu. Jadi semakin tinggi skornya dia semakin kemungkinan untuk diterimanya semakin besar. Iya Pak. Karena misal Pak izin, anaknya ranking 5 teratas Pak, dia bahkan di bobot indeks prestasi akademik dia nilainya 20 dapat dari situ Pak. Ya. Jadi kan paling nggak sangat mempengaruhi. Ini termasuk yang SPMB swasta sama sekolah gratis masuk di sini juga. Kalau SPMB bersama kan, kalau yang swasta kan ada dua ya Pak, bersama dan SSG. Kalau yang bersama termasuk, tapi bersama faktor seleksinya apa? Oh termasuk ini ya. Nah terus kalau yang SSG Pak itu offline ya Pak? Offline, bukan online Pak. Oh beda SPMB-nya.
tapi dilakukan seleksi juga Pak. Oke. Karena ada kuota ya. SSG itu waktu pendaftarannya sama dengan sekolah ini atau setelah ini? Dimulai kalau SSG ada 2 gelombang Bu. Yang gelombang pertama itu sama 15 Juni. Gelombang kedua setelah SPMB negeri ini 1 tahap. Satu tahap. Yang tahun ini kan yang untuk masuk SD berbeda ya. Pembatasan usia 5 tahun 6 bulan ya. Dan itu harus menunjukkan surat psikolog kalau nggak salah ya. Iya. Itu dari psikolog bebas apa bebas dari psikolog mana aja apa harus negeri? Ini kebijakan gimana Pak? Nggak ada diwajibkan negeri swasta sih Pak. Yang penting kita tahu psikolog itu berkompeten. Berkompeten namanya. Terus saya untuk memverifikasi sekolah apa? Sekolah. Oh berarti di barang dengan saat pengajuan akun. Iya ya mekanismenya ya. Di sekolah yang dituju pada saat diverifikator verifikasi. Pengajuan di akun itunya ya. Terus ada batas minimal kan dia di atas rata-rata kalau nggak salah ya. Apanya? Hasil psikolognya. Kalau nggak salah gini Pak Izin, saya pernah lihat itu kan surat itu kan halnya itu kan apa namanya, apakah dia udah siap SD? Ya. Nah, biasanya dari kesimpulan dari psikolognya Pak. Kesimpulan dari Iya. psikolog itu ya. Kirain ada batas kursi di atas. Oh Nggak ada ya? Nggak. Terus kalau misalnya nanti masih terkunci karena usia Pak, izin, jadi nanti bisa dibantu di posko dinas Pak. Posko dinas pendidikan tapi. Nah, karena memang kan kalau misalnya untuk membuka kunci-kunci seperti itu kan harus ketemu langsung dan diverifikasi langsung Nah, misalnya Pak. itu pertanyaan saya bilang kalau kayak gini. Terus kalau berarti kalau dalam satu domisili kalau SD kan dia dasarnya usia itu. Kalau yang untuk tambahannya dia apa? Enggak Pak, karena udah ada aware Pak, ketika seleksi nanti dia harus aware ya, seleksinya usia loh, bisa aja kalah gitu. Cuman kan ada SD-SD yang kadang nggak menutup kuota Pak. Enggak harus ditaruh. Iya, misalnya Senayan dan lain-lain itu kan ada. Ya, dia karena dia di tengah kota. Kalau misalnya dia udah tes nih, nggak lulus juga, itu nanti ya ini yang masuk yang tadi yang swasta gratis atau kemana tuh ya? Oh, kan SPMB ini kan sebenarnya nggak ada yang otomatis Pak. Kalau dia mau daftar yang SSG misalnya, ya dia daftar lagi Pak. Oh, nggak otomatis? Enggak. Jadwalnya beda nggak? Apa Pak? Jadwalnya berbeda. Tadi Ya? beda. Pendaftarannya tanggalnya sama Pak gitu, cuman kalau SSG itu dibagi 2 gelombang. Yang gelombang kedua itu tuh kita samakan kurang lebih jadwalnya itu setelah si SPMB yang negeri itu tahap 1-nya udah selesai gitu. Jadi masih ada pilihan ke sekolah swasta gratis. Ada kemungkinan di gelombang pertamanya habis nggak untuk SSG? Ada kemungkinan. Dan kalau misalkan di gelombang 1-nya udah habis, nanti bisa kita ada kuota di gelombang kedua. Jadi kuotanya itu terpisah. Gelombang 1 itu 70%, gelombang 2 30%. Gitu. Mbak Mei, untuk pemilihan jalur prestasi tetap anak bisa milih ya, saya ambil jalur prestasi akademik, saya ambil jalur non akademik, bisa memilih. Atau jalur prestasi, milihnya klik jalur prestasi itu sudah dihitungnya yang prestasi akademik dan non akademik. Milih Bu. Oke. Karena tadi persentenya beda ya. Satuan gitu loh. Enggak, Jadi dia kita memilih milih. prestasinya akademik dan non-akademik, tapi milih. Milih. Sekarang kalau yang aman untuk masuk prestasi akademik itu ranking berapa ya? Nggak bisa begitu juga Bu. Aman Karena kan persentilnya beda, ya rasanya setiap sekolah juga beda. Itu yang menjadi pengalaman kita di tahun kemarin di posko SPMB terutama untuk yang non akademik. Itu banyak banget orang mahasiswa CMB yang datang ke posko bertanya, ini saya punya sertifikat nasional tapi kenapa tidak diakui? Berapa tahun itu banyak diakui? Itu yang pertama, itu yang sering banget. Yang Jona juga sama tuh, Jona ketika cuma 200 meter tapi kok nggak masuk juga gitu. Kan tidak pakai ini Bu, DKI itu sejak memperlakukan zonasi tidak pakai ukuran meter-meter, mau 200 meter, mau ini tadi. Katanya cuma satu RT doang ya diterima. Iya, kalau satu RT-nya dia udah full, anak usia sekolahnya berarti luar itu di masih bisa. Iya.
Jadi izin Bu, yang terkait prestasi memang udah tersebutkan ya, udah diamanatkan di Kepgub. Jadi prestasi dan atau kejuaraan yang diperoleh oleh CMB selama 3 tahun terakhir gitu. Nah paling lambat bulan Maret pada tahun berjalan. Jadi cut off-nya itu 31 Maret 2026 gitu. Jadi kalau misalnya nih 7, 8, 9 berarti dari kelas 1 iya. sampai kelas 3 Iya. bulan Maret. Jadi kalau misalkan baru April kemarin dapet, mohon maaf belum bisa. Ini juga udah kita samain sih, maksudnya sama yang SSI Danira itu, penginputan si Daniranya itu juga udah diharmonisasikan gitu. Terus juga perbedaannya tahun ini kita yang untuk bintang, jadi kan suka ada hasil kurasi tuh dari Puspresnas. Kalau tahun lalu itu hanya mengakomodir bintang 3 ke atas, 3, 4, 5. Nah tahun ini kita nggak ada bintang-bintang itu, sudah kebijakannya dihilangkan gitu. Jadi bintang berapa aja hasil kurasi dari Puspresnas bisa kita akomodir. Iya. Bintang-bintang itu sih. Iya. Nah itu karena kita belum ada seperti ini jadi bingung. Apa ini bintang ya? Iya Mas. Yang nomor 3 benar, calon murid dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan perlombaan antara di bidang olahraga. Ini sertifikat aja ya? Iya, ini yang bagian sertifikat. Jadi jadi nanti kalau misalkan yang untuk prestasi akademik untuk nilai TKA berarti harus melampirkan nilai TKA. Terus untuk bukti sertifikat non-akademiknya bisa melampirkan sertifikat non-akademik atau akademik yang dimiliki gitu. Sertifikatnya itu ada batas cut off-nya juga? Iya, cut off-nya yang itu Pak, 3 tahun, terus paling lambat bulan Maret pada tahun berjalan. Gitu. Yang sertifikat itu juga termasuk ya? Iya. Terus yang ke atas lagi, Mbak, itu ada apa tuh? Yang paskibra, juara. Oh iya. Mungkin di Zoom out. Kalau sertifikat itu diambil yang tertinggi ya, kayak Iya. ada di tingkat Kota Madya Iya. sama ini berarti Iya. diambil yang tertinggi. Iya. Mungkin kita Siapapun yang mengeluarkan sertifikat boleh, masjid misalnya. Oh iya, mungkin kita Mungkin lihat juara yang tahfiz tampil Quran. Nah itu kalau juara tahfiz Quran nanti Siapa yang ngeluarin masjid boleh. Jadi ini Pak, kita sudah buat tabel untuk penilaiannya seperti ini. Nah, jadi untuk prestasi kejuaraan itu kita bagi menjadi 3 Pak yang mengeluarkan. Pertama kedinasan. Kedinasan itu misalkan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, OSN, O2SN gitu. Pesertanya aja atau dia harus menang? Itu yang menyelenggarakan yang penyelenggara. Jualannya. Ya, itu yang kedinasan. Terus yang induk organisasi itu yang diselenggarakan kayak misalnya pencaksilat itu ada IPSI gitu, Ikatan Pencaksilat. Ya. Nah, ini MTQ yang Bapak nanya kayak kejar-kejar orang, takut loh banyak. Jadi ini kita berdasarkan penyelenggara bukan jenis ya Pak. Kalau misalkan MTQ itu kan jenis, terus mewarnai, menggambar itu jenis. Nah, kalau ini kita berdasarkan di penyelenggara. Nah, hasil kurasi itu ada yang hasil rekomendasi sama pemasalan eksibisi undangan festival. Hasil rekomendasi itu misalkan diselenggarakannya oleh suatu penyelenggara tapi dapat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Pendidikan. Itu kalau misalkan rekomendasinya dari instansi kedinasan itu kita hasil rekomendasi gitu. Kalau misalkan yang pemasalan eksibisi undangan festival itu dia harus dikurasi dulu oleh Pusat Prestasi Nasional. Siapapun penyelenggaranya itu harus dapat kurasi dari Pusat Prestasi Nasional gitu. Nah, bedanya kemarin yang kalau tahun lalu yang diakomodir itu adalah yang sudah dikurasi Pusat Prestasi Nasional tapi yang bintangnya
3 ke atas. Tapi kalau misalkan di tahun ini kita semua bintang kita akomodir gitu. Kalau yang tahfiz Quran tadi gimana? Kalau yang hafiz Quran itu di pemasalan eksibisi undangan festival gitu, mungkin di bawah Mas, sorry. Nah ini penyelenggaranya siapa? Ini penyelenggaranya bisa siapa aja, Pak? Penyelenggaranya yang tadi Pak izin, kalau penyelenggaranya kan tadi hanya kedinasan atau diselenggarakan oleh induk organisasi. Tadi Pak Agus nanya MTQ, kalau juara MTQ gimana? Ya. MTQ-nya dilaksanakan oleh siapa? Kalau oleh Kementerian Agama, berarti itu masuknya ke kedinasan. Kalau yang ngadainnya misalnya MTQ itu ada nggak induk organisasinya? LPTQ misalnya. Kalau yang diselenggarakan oleh induk organisasi berarti LPTQ. Bapak Ibu pastikan nanti di Dinas Kesehatan, di Dinas Pendidikan bahwa induk organisasi, kalau misalnya tadi Hilat, IPSI dan lain-lain, kalau untuk induk organisasi MTQ itu LPTQ ya, LPTQ ya Pak? Ya. LPTQ. Jadi kalau bukan dari LPTQ itu berarti bukan penyelenggara, atau mungkin boleh jadi dapat rekomendasi dari Biro Dimental mungkin gitu ya. Gitu. Jadi MTQ tadi Juskian itu jenisnya, tapi kalau penyelenggaranya ini kedinasan, induk organisasi atau aktivitas. Berapapun dia juaranya, skornya segini. Jadi itu ada Pak. Juaranya berapa, terus tingkatnya apa, makin tinggi dia makin. Kecamatan itu. Mereka atasnya enggak? Itu ya, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oke. Jadi kemarin sebenarnya berkaca dari tahun lalu sih, jadi saya sempat dapat aduan di jalur perpindahan orang tua ya, pas orang tua. Itu jadi ada yang mengadu ke kita kalau jadi dia itu memang orang tua dan anaknya pindahan dari luar Jakarta, tapi dia kalah dengan anak yang sebenarnya dia itu cuma pindah. Jadi ini misalkan dia SMP Jakarta, ini yang SMA ya, di jenjang SMA, dia SMP-nya di SMP berapa, tapi SMA-nya dia pokoknya deketan gitu, SMP sama SMA-nya, tapi orang tuanya ini pindah dari luar kota. Nah itu dia tanya, Mbak ini kan yang pindah orang tuanya, tapi muridnya enggak, kok bisa dia terdeteksi sebagai jalur pindah orang tua. Nah, Jadi sebetulnya anaknya udah sekolah di Jakarta tuh, gitu. Anaknya sekolah di Jakarta, orang tuanya aja, tapi dia memanfaatkan surat perpindahan orang tuanya supaya anaknya masuk ke jalur menggunakan jalur itu, gitu kan. Jadi yang pindah bapak aja kan? Anaknya emang enggak? Anaknya enggak. Lah iya. Nah, Emang bisa gitu ya? Ya. Ya, jadi izin Bapak Ibu. Ada juga yang pindah dari dari TNI misalnya. Oh, dia sekarang tugasnya di ini Cakung, terus pindahnya ke Jagakarsa gitu kan. Sama-sama. Tapi dia pakai perpindahan tugas orang tua. Nah, itu mungkin yang ya. Satu memang untuk jalur mutasi Bapak Ibu memang kan harus ada surat dari di mana orang tua itu bertugas. Kedua memang kan berkebalikan ya, untuk kebijakan kakaknya justru harusnya paling lama dia, jadi kalau kakak baru justru malah bisa gitu, itu bisa. Dan memang tapi nggak menutup kemungkinan juga karena hasil seleksinya itu Ibu. Jadi kalau misalkan untuk jalur mutasi masih berlaku untuk seleksi seperti misalkan di SMP. Yang pertama itu adalah pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapor masih menjadi perhitungan. Terus wilayah penerimaan prioritas masih jadi perhitungan. Urutan pilihan sekolahnya itu juga menjadi perhitungan. Yang terakhir waktu mendaftar. Jadi memang kita ada kemungkinan untuk suuzonnya kakak seperti itu. Tapi memang nggak secara regulasi seleksi itu masih berlaku Bu gitu. Artinya dulu-duluan mendaftar ya? Dulu-duluan mendaftar maksudnya satunya. itu maksudnya gini loh, anaknya nggak pindah tapi orang tuanya yang pindah, tapi anaknya menggunakan jalur itu diperkenankan apa tidak? Kalau misalkan berdasarkan permennya diperkenankan ya, dimungkinkan. Karena regulasi aja yang kita pegang sebenarnya.
Ada lagi Bapak dan Ibu yang Izin satu mungkin. Iya, boleh. Biasanya yang jadi permasalahan di wilayah di kelurahan itu tadi yang disampaikan Bu Ai juga. Apa ya? Masyarakat itu yang diutamakan kan domisili. Biasanya begitu. Jadi rumah saya ada di sini, tapi nggak bisa sekolah di situ gitu. Nah itu yang paling banyak disampaikan oleh pengurus RT RW kepada biasanya melambung ke atas itu di situ. Mungkin yang perlu ditanyakan adalah persentasinya ada berapa di sekolah itu untuk domisili. Kemudian tadi kan dijelaskan RT dulu ya, RT kemudian RT bersinggungan, bukan RW-nya, kemudian kelurahannya. Nah ini ada batas sekolah itu berbatasan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain bersinggungan. Gitu. Nah ini apa asas keadilannya kira-kira yang bisa diterapkan itu gimana? Iya Pak, mungkin nanti Mas Ardo juga nambahin ya. Jadi untuk persentase kuotanya memang satu sekolah itu seperti ini Pak. Jadi misalkan di SD domisili itu 77%, jadi mayoritas memang diperuntukkan untuk anak-anak pada jalur domisili tertentu gitu. Pak, pada domisili di penetapan wilayahnya si SD tersebut gitu. Mutasinya 3%, afirmasi 20%. Jadi SD paling banyak, itu yang terkait kuota. Terus kedua yang terkait pertimbangan kebijakan penetapan wilayah itu memang pada saat pembuatan kebijakan kita memperhatikan pertama karakteristik dari wilayah DKI Jakarta itu persebaran penduduknya gitu Pak. Jadi memang di DKI Jakarta ini ada lebih dari 70 kelurahan ya Mas Ardo ya yang tidak memiliki SMP negeri gitu. Jadi memang kalau misalkan kita membuat kebijakannya per kelurahan, nanti berarti ada kelompok masyarakat tertentu yang nggak dapat sekolah tertentu gitu. Jadi mempertimbangkan karakteristik sebaran penduduk di DKI Jakarta. Terus di DKI Jakarta ini banyak hunian vertikal dan akses transportasi. Kadang kan memang itu sekolah deket tapi harus muter gitu ya. Jadi memang mempertimbangkan itu semua. Nah memang salah satunya yang bisa sampaikan ke masyarakat adalah terkait daftar penerimaan wilayah yang sudah di SK-kan Bapak Ibu. Jadi memang Dinas Pendidikan sendiri telah mempublish daftar penetapan wilayah PMB-nya yang sesuai dengan regulasi dan udah ada wilayah prioritas 1 untuk SD Kebonjeruk 10 itu wilayah prioritas 1-nya kelurahan dan RT mana aja, prioritas 2 dan itu sudah berdasarkan diskusi dengan Dinas Citata gitu. Kelurahan bisa beririsan berarti ya? Bisa. Iya. Ada tambahan Mas? Ya. Dalam menentukan zona juga kita sudah bekerja sama juga dengan unsur kewilayahan Bapak Ibu. Jadinya sudah ada persetujuan RT, RW dan lurah setempat. Iya. Ada berita acara ya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu yang family lainnya ya. Family lainnya kan yang tadi kan apa aja tadi? Kandung. Ya kandung, keponakan, cucu, itu kakek nenek. Yang penting bukan lainnya. Nah itu yang lainnya, masalah di lainnya. Yang lainnya terutama tuh biasanya anak mati. Kalau anak angkat. Kalau teman kan biasanya pakai apa namanya? Dari Pengadilan Agama boleh kan? Anak angkat. Yang lainnya tuh masalahnya. Itu kemarin dari orang tua anaknya mungkin anggota MA atau apa? Iya. Masalah anak, terus dinas kalah kan, jadi kan. Akhirnya dikeluarkan itu dari Pengadilan Agama. Ini tahun sekarang seumpamanya masih ada nggak buat yang lainnya? Iya. Izin Pak, kalau misalkan memang statusnya itu lainnya, terus dia itu bisa misalkan yang anak asuh ya, untuk anak asuh itu kebijakannya dia membuktikan dengan surat perwalian anak atau minimal itu dengan surat keterangan dari kelurahan atau PM1
gitu, yang menyatakan kalau misalkan si CMB tersebut memang adalah anak yang diasuh gitu sih Pak. Jadi kebijakannya sekarang untuk surat perwalian itu atau PM1 dari kelurahan itu bisa Pak. Iya, PM1 bisa. Gitu. Ya, PM1 bisa. Sama ini Pak, kalau dari sisi usia ya, ketika usia itu lebih tua itu bisa bertahan, tapi kan banyak juga anak-anak kita yang SD-nya di swasta gitu, usia masuk sekolahnya kan 6 tahun setengah. Ketika di SMP itu belum apa-apa udah kebuang, nanti dari SMP ke SMA juga kebuang juga, sampai anak saya itu yang besar nganggur 2 aja setahun, di usia 19 baru daftar. Nah itu kenapa ya, itu jadi penilaian prioritas, padahal kan sekarang udah enggak kan usia Bu? segitu kan di TK Masih juga kan udah ini masih ya, nggak? Masih pakai usia ya? SMP masih. SMP. Iya. SMA udah diduluinnya yang nilai. Iya. Iya. SMP itu apa sih? Wilayah? Oh iya, wilayah penerimaan prioritas, usia tertua termuda, urutan pilihan sekolah, waktu mendaftar. Iya. Padahal sekarang Untuk domisili ya? Iya. Domisili Iya. jenjang SMP. Jadi izin Bapak Ibu, memang tiap jenjang dan tiap jalur kebijakannya itu berbeda-beda, dan setiap tahun juga berbeda-beda nih Bapak Ibu ya. Tentunya dengan jumlah satuan pendidikan negeri yang masih terbatas, pastinya nggak bisa memuaskan semua pihak. Cuman kita mau menjelaskan dari misalkan contohnya di jalur domisili gitu ya. Memang domisili masih memperhitungkan usia Bapak Ibu kalau misalkan kita lihat kebijakannya di sini. Begitupun SMP, tapi SMP itu udah jadi penilaian di layer 2 gitu. Yang pertama masih wilayah penerimaan prioritas. Nah, kebijakannya berkembang berdasarkan Permen 3 2025, SMA usia itu udah jadi layer yang ketiga gitu, baru diperhitungkan sekiranya pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapor itu nilainya sama, baru wilayah penerima prioritas, baru usia tertua ke termuda gitu. Jadi memang usia masih diperhitungkan misalkan di jenjang SMA, namun gak jadi utama seperti yang di jenjang SD gitu sih Bu. Dan pertimbangannya juga anak SD kenapa usianya di paling awal jadi penilaian, karena kan anak SD itu butuh sekolah yang dekat sama wilayah penetapannya gitu sih Bu. Kak itu anak 2 tahun aja udah ada sekolahnya. Kan anak 2 tahun nggak mungkin masuk SD. Bukan, berarti Bu ketika SD-nya itu dia lebih cepat, karena kan pertimbangannya udah menguasai cara penetapan keahlian SD itu usia pilihan anak lebih cepat sekolah itu kan pilihan orang tua. Padahal sebetulnya dari para ahli sendiri usia anak matang sekolah itu di usia 7 tahun, dan itu sudah dibuktikan dengan penelitian apapun. Kalau anak sekarang orang tua 2 tahun juga nyekolahin, 3 tahun 4 tahun sekolahin, itu pilihan orang tua Bu, bukan secara kebijakan, tapi kebijakan sendiri yang sudah dibuktikan dengan riset dan lain-lain itu di usia 7 tahun. Mungkin Mbak Meginta saya boleh menambahkan sedikit ya sejarahnya kenapa Bapak dan Ibu usia digunakan sebagai parameter untuk seleksi siswa. Kenapa menggunakannya kok usia ya? SMP nih yang paling kelihatan. Kalau SD sudah pasti di usia, karena SD itu dia wajib belajar 7 sampai 12 ya. Tapi ketika supaya kita pemahamannya sama nih, jangan sampai di Biro Dikmental pun nanti nggak sama menyampaikan ke masyarakat, iya nih kenapa usia dipakai gitu ya. Nah kita harus sama nih, kita sama Pemprov DKI Jakarta nih yang dipakai jenjang SMP itu usia. Pertama tadi karena sudah ada, kita mengikuti regulasi dari Kemendikbud. Di Kemendikbudnya bunyi usia, kita nggak mungkin kalau kita tidak mengikuti Permendikbud akan
dianggapnya tidak taat aturan pusat. Itu satu, bertahannya itu. Kedua, kenapa kita pakai usia tertua ke muda? Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kita pakai yang pertama itu nilai. Ya, kalau domisili kan udah telah nih wilayah penerimaan prioritas. Saya bicara wilayah penerimaan prioritas dulu. Bapak dan Ibu, Mas Sardo sudah punya, maaf Mas Sardo bisa ke yang ini enggak? Yang peta yang sebelahnya. Nah, ini tuh bikin peta sama Citata sama kewilayahan sudah sedetail mungkin. Potensi yang ada di wilayah itu ada berapa? Boleh dilihat tuh sampai detil ke bawah sayang. Nah, tuh Kelurahan Gunung benar-benar prioritas 1. Kita sampai punya tuh data anak lulusan SD-nya berapa, SMP-nya berapa. Jadi kita sampai bisa memperhitungkan di situ itu zona 1-nya menyangkut mana saja. Itu tadi yang wilayah dan memang Pak Sarmin itu sudah dibikin sedemikian rupa ya kanan kirinya. Yang kedua, kenapa usia? Balik lagi karena usia itu yang paling tidak bisa diintervensi oleh apapun Pak. Misalnya gini, kalau anak SD mau ke SMP, kalau yang dipakainya nilai, siapa sih yang bisa ikut bimbel, yang bisa ikut bimbel di mana, di sini kan? Itu orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi mengikuti bimbel, bahkan bimbel itu lebih mahal dari biaya sekolah. Jadi ada terdiskriminasi lagi nih, ada barrier kalau orang yang nggak punya mana bisa nilainya tinggi gitu. Yang paling tidak bisa diintervensi adalah usia. Bahkan zonasi aja untuk di sekolah yang dianggap unggulan itu bisa diintervensi dengan ya udah pindah aja ke situ, kos di situ, ngapain segala di situ supaya dapat domisili yang tepat. Tapi kalau usia tidak. Usia itu tidak bisa diintervensi. Makanya kenapa usia tertua ke muda itu menjadi variabel yang diprioritaskan. Karena apa itu? Usia itu tidak. Toh dari SD-nya sudah tahu 7 dan usia itu 7 tambah 6 7 tambah 6 13 tahun paling itu gitu ya. Karena wajib belajar itu pemerintah 7 tahun. Tadi ketika yang muda juga udah sekolah itu pilihan orang tua. Tapi secara keilmuan anak yang matang itu anak sekolah yang mulai matang memasuki jenjang pendidikan itu di usia 7 tahun. Sehingga itu yang yang dijadikan dasar acuannya untuk pemerintah menetapkan, karena pemerintah kan tidak bisa mengkotak-kotakan, oh ini mah bisa kok 4 tahun 5 tahun, ya buat siapa yang anak yang tidak, apalagi sekarang PAUD pun tidak diwajibkan gitu kan, PAUD tidak diwajibkan. Sekarang ada pemunduran usia menjadi SD 5-6 tahun gitu ya. Mungkin saya sedikit karena pernah seperti Mbak Medin tak jadi sedikit tahu kronologisnya itu ya, kenapa pakai usia, kenapa setiap tahun Mas Sardo, Mas Raja, Mbak Medinta siap-siap di ombudsman, siap-siap di ini ya, udah menjadi ini kan di PT UN. Balik Bapak dan Ibu, percayalah kalau melihat sistem seleksi yang nanti Mas Raja boleh dilihat, itu nggak bisa kita nyelipin orang di mana, mau menyelipin di mana, karena rankingan itu langsung secara online otomatis bisa lihat di sistem. Itu yang nanti bapak-bapak misalnya, enggak sebetulnya anak saya angkanya segini nih, bapak kita lihat buka aja hasil seleksinya. Pak, tahun berapa tahun lalu bahkan wakil presiden Pak mau masuk SMA 1 ya bisa jadi karena semuanya bisa melihat seleksi. Ini tahun dimulai dari tahun 2004 Pak. Jadi yang tadinya ini 2004, bayangin sampai sekarang terus berkembang. Jadi insya Allah DKI sebetulnya kalau untuk urusan transparansi akuntabilitas boleh juara gitu. Pak, Kabak ada lagi? Cukup. Itu Mbak itu ninggalin nomor WA kalau ada. Tadi ada ya Pak yang pengaduannya di situ, nanti PIC-nya ada. Mungkin saya sebelum itu terima kasih Mbak Medinta
Mbak Medinta, Mas Sardo, Mas Raja, mungkin kami bisa mendapatkan Q&A supaya kami bisa pelajari. Barangkali ada di nanti ada yang hadir, kami sudah tahu kira-kira Q&A-nya seperti apa gitu ya. Terus kami juga punya pembagian kewenangan. Di dinas itu apa sih, di Sudin itu apa, supaya kami ketika ada permasalahan tidak salah melempar, oh ini mas sepertinya bisa ke Sudin, bisa ke sekolah. Jadi pembagian kewenangan untuk, oh tadi kata Mas Raja, oh bisa tapi itu harus ke dinas. Nah poin-poin mana yang harus ke dinas, mana yang bisa diselesaikan, itu kami bisa mendapatkan itu ya. Oke, siap. Ada lagi Bapak dan Ibu, mumpung ada masih Mbak Medinta. Dengan cepat ya Mas, kita tadi Pak ngomongnya. Itu yang anak guru kan ke kanan. Sekarang masih ada nggak anak guru? Ada. Masih. Di jalur mutasi. Yang berisnya tahun yang Gak apa-apa Bu, kasihan gurunya ngajar di situ. Anaknya nggak bisa diterima. Kalau namanya prioritas, di kita juga ada prioritas. yang berisnya, yang kawan yang anak guru nggak diterima di tempat yang dia mengajar gitu kan, kalau cuma ada Jadi kalau bisa nggak buat anak guru itu tetapnya dia ngajar di situ, dia minta prioritas gitu, minimal 1 atau enggak gitu. Itu tahun kemarin itu anak guru bahkan diterima, itu yang diterima kan dari swasta lainnya gitu. Sedangkan yang swasta lainnya buat pulang pindah itu nggak mau, bahkan dia sesukanya dia tinggal pesen aja tanggal berapa tanggal bisa. Kalau yang anak guru bisa nggak? Kasihan anak gurunya. Memang di jalur mutasi ini selain anak guru ada yang orang tua sama tendik juga ya Pak ya gitu. Cuman memang sudah kita prioritaskan untuk guru dan tendik itu hanyalah guru dan tendik yang bertugas dan mengajar di satuan pendidikan tersebut gitu. Jadi tapi memang kembali lagi untuk kebijakannya harus melalui seleksi pada saat yang mutasi dan anak guru serta tendik itu melebihi dari kuota gitu. Nah seleksinya memang kalau di SMP, SMA dan SMK masih bergantung sama akademik, nilai rapor gitu ya. Jadi mungkin yang case itu anak gurunya itu nilainya lebih rendah daripada yang saingannya gitu Pak. Kecuali kalau untuk SD memang mengikuti usia gitu, yang layer pertama penilaiannya. Mungkin seperti itu sih Pak penjelasannya, izin. Yang ngatur kemarin biasanya anak gurunya itu yang dipenting yang luar dulu, baru anak guru yang duluannya ininya apa namanya, prioritasnya anak guru dulu apa anak orang dulu? Anak orang mutasi. Anak orang sama. Kalau misalkan secara itu sama sih Bu gitu. alat motongnya pakai apa? Motongnya pakai seleksi ini Pak. Gitu. Cuman guru dan tendik yang boleh ikut cuman yang bertugas di satuan pendidikan tersebut gitu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, Pak. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Satu lagi langsung aja. Ini jangan terlalu panjang. Ya enggak. Kalau anak pemegang KJP otomatis akan dapat ya. Tadi kan di situ melihat ada kuotanya tapi ya. Afirmasi pemegang KJP itu apakah otomatis dia akan dapat? Dia afirmasi prioritas kedua Bu. Kalau afirmasi prioritas kedua masih pakai seleksi apabila yang mendaftar itu. Jalur pendaftarannya berbeda sama umum Bu. Iya, dia masuk jalur afirmasi. Cuman kan kalau afirmasi 1 itu ada yang karpet merah tuh Bu, yang kayak anak panti gitu ya. Tapi kalau yang prioritas kedua pemegang KJP masih dilakukan seleksi. Cuman memang udah dapat privilege dia di jalur afirmasi itu gitu. Kalau di kuota tetap seleksi. Iya, kalau berkuota tapi tetap seleksi. Gitu. Jadi bisa aja dia nggak dapat ya. Iya. Ada kemungkinan nggak dapat, ada. Jadi nggak mungkin anaknya siapa, anak saya kalah sama anak KJP, nggak mungkin, karena KJP itu berbeda jalurnya afirmasi. Anaknya Bu Yuni kan nggak mungkin ikutan jalur KJP, ya kan? Anaknya Bu Eka, anaknya Bu Erni nggak mungkin ikut jalur afirmasi. Anaknya Bu Ai, anaknya Mas Topik nggak mungkin ikut jalur afirmasi. Jadi nggak mungkin kalah. Oh anak saya dikalahkan sama anak KJP, itu nggak mungkin. Oke, ya baik.
Baik Bapak dan Ibu, insya Allah ini menjadi bekal kita ketika nanti kita bertugas di bawah. Jadi masing-masing semua bagian, semua kelompok sudah mendapat bekal. Jadi ketika nanti bertempur udah nggak manggil-manggil lagi si A, I, U, E, O. Ya Bapak dan Ibu pelajari dan dibekali, dan tadi kata Pak Andika bagaimana komunikasi itu sangat penting dalam menghadapi masyarakat ya. Kalau menghadapi kita di sini masih boleh lah gitu kan. Tapi menghadapi masyarakat itu komunikasi dari kita, respon dan komunikasi sangat penting. Itu mungkin saya akhiri. Terima kasih Mbak Medita, Mas Sardo, Mbak izin Pak Kabak, saya tutup dengan alhamdulillah.